Oke, selamat malam semuanya. Yang kemarin masih belum presentasi, ini mau presentasi hari ini atau bagaimana? Kemarin itu sebentar saya buka dulu. Malam Mas Rafi, malam Mas Sugianto. Oke, kemarin yang belum presentasi itu Mbak Santi, Pak Mustolih, dan Mbak Yunia. Tapi saya baru dapat tadi baru dapat message dari Mbak Yunia kalau beliau sakit, jadi nggak bisa presentasi hari ini. Tapi untuk Mbak Santi, ini saya lihat tadi ada nih Mbak Santi. Mbak Santi bisa mendengar suara saya kah? Oke, kalau misalnya memang merasa tidak siap untuk presentasi, berarti saya lanjutkan saja untuk materi hari ini. Kita akan membahas tentang analisis kasus perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana kita merencanakan kualitas SDM. Jadi tentang seberapa bagus kita mau, malam Mbak Endang, seberapa bagus kita mau mengambil orang itu untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan kita. Kemudian merencanakan kuantitas atau berapa banyak sih yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana merencanakan sumber pasokan atau bagaimana kita akan merekrut sesuai dengan jumlah atau kuantitas dan kualitas atau mutu dari SDM kita. Nah, supaya kita bisa merencanakan sumber pasokan itu, maka kita membuat namanya program perekrutan karyawan. Dan setelah kita rekrut, nggak cuman akhirnya disuruh kerja dibayar, tetapi juga bagaimana kita membuat dan merencanakan kebutuhan pengembangan karyawan sehingga kualitas SDM di perusahaan kita itu semakin baik. Ya, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Jadi, perencanaan SDM itu adalah proses sistematis. Jadi maksudnya proses sistematis itu yang dibuat terencana ya, dan terstruktur untuk menyesuaikan antara pasokan SDM baik dari internal maupun eksternal dengan lowongan jabatan yang telah diperhitungkan sebelum atau selama periode waktu tertentu. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan SDM ini adalah bagaimana supaya kebutuhan karyawan yang ada di perusahaan itu bisa dipenuhi dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak SDM. Sehingga di sini komponennya ada dua, yaitu kebutuhan staf dan ketersediaan staf.
Oke, kalau saya boleh tahu, di sini ada yang pernah punya pengalaman nggak untuk melakukan rekrutmen? Selamat malam Mbak Kusnu. Apakah ada yang punya pengalaman? Jadi mencari karyawan atau mencari tenaga kerja di perusahaan tempat kita bekerja, atau malah kita kerjanya jadi yang mencari karyawan untuk satu perusahaan. Apakah ada? Mbak Sri pernah. Mbak Sri mungkin bisa sedikit diceritakan, nggak masalah berapa jumlahnya, tetapi bagaimana sih waktu itu proses mencari karyawannya sampai ketemu karyawan yang cocok? Pakai mikrofon juga oke Mbak Sri. Kalau capek. Pertanyaannya Mbak Endang, apakah Mbak Endang pernah terlibat dalam kegiatan perekrutan karyawan, baik untuk perusahaan Mbak Endang tempat bekerja atau mungkin malah usaha Mbak Endang sendiri? Oh, oke. Mas Sugianto pernahnya direkrut. Mbak Sri mencari yang bisa mengoperasikan komputer. Mbak Endang pernah. Mungkin ada yang bisa share ke teman-temannya bagaimana sih prosesnya, kesulitannya mungkin pada saat merekrut, kemudian bagaimana caranya sampai akhirnya bisa mendapatkan orang untuk bisa dipekerjakan di perusahaan. Maksudnya amanah apa Mbak Titin? Oh, amanah itu dapat dipercaya. Oke. Ya. Tapi maksudnya bagaimana caranya waktu itu sampai akhirnya bisa ketemu orang itu amanah gitu, dapat dipercaya, terus jujur, prosesnya bagaimana? Ya kita maunya ya harus dapat dipercaya, harus jujur ya pastinya. Cuman maksudnya bagaimana caranya supaya kita bisa dapat orang yang amanah itu? Ya emang, bener Mbak, susah cari yang amanah. Nah tapi bagaimana caranya? Mungkin yang sudah pernah merekrut bisa cerita, bisa sharing gitu sama teman-teman yang lain. Yes Mbak Endang. Duh. Gimana Mbak Endang? Gimana Mbak Endang? Bisa dikecilin dah TV-nya. Ibu saya lagi nonton TV. Ya malam Mbak Endang, gimana Mbak Endang ceritanya? Kalau saya ceritanya kan saya buka usaha baru. Bukanya itu kafe. Saya sendiri itu bukan pencinta kafe, nggak ngerti soal kopi. Terus? Jadi saya itu cari yang pernah kerja di kafe sebenarnya gitu. Oh oke, berarti kriterianya yang pernah kerja di kafe gitu ya? Sebenarnya sih saya nggak awalnya itu nggak punya pemikiran sampai kerja buka usaha kafe. Cuman lihat dari lingkungan, kira-kira yang masuk di tempat saya itu apa, gimana menurut
menurut saya ya kafe itu saya jualan buah, otomatis buah kan lebih di jus. Nah, karena di jus harus ada kopinya gitu. Kopi saya sama sekali nggak ngerti tentang kopi itu tadi. Nah, terus cari orang yang bisa ngerti kopi gimana caranya Mbak Endang? Itu yang bareng kerja sama saya itu dia kadang udah pernah kerja di kafe, terus dia kerja, terus ya agak sedikit punya temannya bapak lah. Bapak gitu loh. Oh, berarti referensi gitu ya? Iya. Oke lah gitu. Kerja di sini kemarin itu ya sebelum buka sih udah mulai di sini, cuma bantu buka ada 2,5 bulanan lah. Nah ya mungkin saya kemarin nyoba ngetes lah, intinya ngetes dia di mana kejujuran dia kan gitu. Coba saya ambil jualan itu buah durian. Durian itu saya suruh handle sendiri gitu. Terus? Jadi selain dijual di tempat saya, dia itu bawa keluar. Di situ kan dia bisa dilihat berapa sih kejujuran dia, penjualannya berapa, terus itu duriannya itu berapa buah, dia dapat uang berapa, kan udah bisa dilihat lah. Terus hasilnya? Dari situ saya tahu kalau dia itu emang orangnya nggak jujur gitu loh. Oke. Tapi sampai sekarang masih sama Mbak Endang atau udah? Kalau sekarang dia keluar sendiri, nggak saya yang nyuruh dia keluar. 5 bulanan, kayaknya udah 1/2 bulanan ini dia udah nggak kerja di sini. Kan ya namanya orang kerja itu butuhnya pertama ya aman dulu, tanggung jawab, terus ya jujur, tanggung jawab, jujur. Selebihnya saya sih masih oke. Oke, sip, baiklah. Makanya sih merasa sendiri gitu ya. Good, baik, mah. Doanya makin belajar lah ini. Ya, semoga bisa berhasil kafenya Mbak Endang. Banyak pelanggannya, makin banyak orang yang suka sama kafenya. Yes, sama-sama kasih Mbak Endang. Oke, makasih Mbak Endang untuk sharingnya. Mungkin ada yang lain yang mau cerita. Jadi kalau saya bisa simpulkan, tadi Mbak Endang dapat karyawannya itu dari rekomendasi temannya Bapak, katanya anaknya temannya Bapak ya Mbak Endang. Terus setelah itu orangnya ini dari awal waktu kafe lagi dibuat, kemudian sudah mulai bantu-bantu dan akhirnya ya sudah dicoba dulu apakah memang orangnya itu jujur atau enggak sampai dikasih tanggung jawab. Jadi dites gitu ya. Dari tes itu kemudian kelihatan apakah memang orangnya itu cocok atau enggak buat perusahaan, buat kafenya Mbak Endang gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Endang. Berarti kita bisa simpulkan ada 2 hal nih. Kalau kita mencari karyawan baru untuk usaha kita, bisa lewat referensi atau istilahnya referral dari orang yang memang kita tahu track recordnya atau yang memang dekat dengan kita. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin mau cerita tentang proses perekrutan yang pernah ikut proses perekrutan karyawan? Tadi ada nih yang tadi siapa ya? Yes. Selamat malam. Boleh. Gimana Mas Ropi? Gimana Mas Ropi? Saya pernah percaya itu agen pos karena yang pelatih bola saya itu pelatih bola, terus
itu nggak tahu saya bisa komputer. Oh, oke. Terus? Awalnya sih saya dicuekin lah. Ah. Ya, latihan tapi dicuekin terus. Ah. Dia itu tahu saya bisa komputer dari kepala sekolah saya. Oh. Dia teman dekatnya terus ngomong kan dia itu apa kerja di pos tapi pensiun muda. Oh. Juga dia pengen buka agen pos. Oh. Yang bisa komputer siapa kayak gitu. Oh. Ya saya langsung daftar. tes dulu ini bisa nggak print ini apa terus ya saya alhamdulillah langsung dia bisa ngerti. Oh. Pertama buka dua saya yang nangani terus setelah berjalan dia buka cabang lagi dua lagi dia nyari informasi sama saya, kamu punya teman nggak? Saya juga kan kadang agak bingung juga sih nyari, soalnya kebanyakan di kampung itu kan jarang yang itulah, jarang yang diem pada nakal pada. Saya itu kalau saya rekrut takutnya malah uangnya habis. Saya dia tanya-tanya dari teman ke teman, kenalan waktu praktek kerja lapangan itu 3 bulan di kecamatan. Nah itu ada sekolah lain lah masih komunikasi, saya ajak aja dia memang bisa komputer lah. Nomor satu kan itu komputer sih soalnya layani. Nomor satu saya tanya gimana komputernya, dia bisa, terus dia tanya gajinya berapa kayak gitu. Masalah gaji nanti ini aja langsung datang ke tempatnya lah, nanya sama yang punya. Kalau saya sih beda kayak gitu. Dia datang langsung terus interview sama dia. Dia orang butuh sih, jadi ya cocok lah ditempatkan di satu tempat. Nah, satu tempatnya itu nyarinya agak susah, agak lama. Ya kendalanya itu sih waktu tahun 2000 berapa ya, sekitar tahun 2009 itu kan di kampung itu jarang lah yang punya komputer. Itu belum ada wamen juga masih jarang yang ngerti. Sedikit terkendala waktu itu. Itu ada ibu-ibu itu dia soalnya kan agen pos ya, jadi pembayaran listrik. Nah, itu ketua RT, ketua RT, jadi pelanggan listriknya itu dia maksudnya di satu desa dia yang nalangin terus story waktu dia ngambil untung kayak gitu. Jadi pas kayak gitu kan yang punya pos itu tahu bahwa dia itu harus diajarin kayak gitu. Sepakat saya kayak gitu, soalnya dia kan di story lagi. Kalau dia kasih komputer kan nanti bayarnya ke situ bagi hasil. Oke, sip. Terus ya saya yang ngajarin cara gimana cara masukin nomor itunya, nomor apa listrik lah, itu kodenya berapa cara ngeprint ya berapa satu hari itu kelihatan berapa yang setor, uangnya berapa kayak gitu. Kalau sudah ibaratnya udah habis saldonya, saya yang habis, saya yang setor. Ya. Mantap Mas Rofi. Lumayan saya muter 7 cabang kalau waktu itu saya sampai lumayan. Soalnya jarang sih yang udah ngerti, jarang itu semua yang ya agak susah juga sih ngerekrut kalau yang bagus gitu ya. itu aja Bu. Terima kasih Mas Rofi. Wah, ini berarti orang yang pada saat cara merekrutnya adalah
satu dari kenalannya Mas Ropi ya. Jadi orang yang dikenal dan emang Mas Ropi tahu orangnya memang bagus, makanya kemudian Mas Ropi rekomendasikan untuk bisa dites di perusahaan. Ya, itu salah satu yang bisa dilakukan juga pada saat kita melakukan rekrutmen. Atau juga karena Mas Ropi memang mencari peluang. Jadi lihat di luar atau istilahnya eksternal perusahaan yang kira-kira wah orang ini memang bisa cocok untuk bisa membantu mengembangkan bisnis atau usaha. Tapi sekarang masih berarti udah nggak di sana lagi dong ya Mas Ropi ya, setelah pindah ke Taiwan. Sudah nggak tahu ini masih berjalan atau enggak soalnya. Harus ada yang jagain, sedangkan dia kan sibuk ibaratnya keluar terus. Saya yang dipercayanya saya kondisinya waktu saya di sini sekitar 2 tahunan dia ngabarin nggak jalan kayak gitu. Nggak ada yang diandelin Makanya itu yang dia kan rekrut satu orang, dia temennya itulah dia itu direkrut, terus saya bukan rekrutan saya itunya saya juga yang ngajarin, dia nggak ngerti tapi saya ajarin aja. Diajarin sekitar 2 mingguan mungkin saya ajarin. Saya tanya orang itu gimana emang uangnya habis kayak gitu. Oh ya ampun, emang cari orang yang jujur susah ya Mas Ropi ya. Ya mungkin nggak ada yang ngawasin, kamunya kan nggak ada nih, kamunya pergi ke Taiwan, kamu nggak sabar. Harusnya jadi partner usaha ya Mas Ropi, jadi bagi hasil. Ya lumayan lah, ada pengalaman kalau misalkan pulang buka agen juga kayaknya bisa. Cih. Sama sekarang juga ada BPR juga kan udah buka agen BRI sekarang udah buka agen, jadi banyak pesaingnya ya. Sip. Oke, makasih banyak Mas Ropi. Nah kita dapat ada 2 sharing nih dari Mbak Endang sama Mas Ropi, bagaimana pengalaman mereka melakukan rekrutmen. Dan yang tadi yang Mas Ropi bilang, aduh susah cari orang yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan kadang-kadang kita sendiri yang sebagai orang yang merekrut itu sering harus turun tangan, karena apa yang diceritain sama Mas Ropi tadi mesti banyak melatih ya Mas ya. Jadi bahkan sampai 2 minggu diajarin sampai orangnya itu bisa gitu, baru akhirnya bisa ditinggal. Nah ini memang betul banget Mas Sugianto, sekarang memang udah kayaknya zamannya cara kita berbisnis sudah berbeda, lebih banyak pakai aplikasi atau teknologi. Tetapi memang apapun jenisnya, apakah kita usahanya menggunakan teknologi atau memang masih cara-cara yang tradisional, tetap pada saat proses rekrutmen ini yang biasanya akan kita hadapi. Bagaimana caranya kita dapat karyawan atau tenaga kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk itu ini ya, pada saat kita memiliki usaha atau kita bekerja di bidang SDM, maka kita harus membuat namanya proses perencanaan SDM. Ya. Jadi, nah bagaimana proses perencanaan SDM? Di sini kalau Anda lihat bahwa perencanaan SDM ini harus berhubungan dengan perencanaan strategik perusahaan. Atau maksudnya apa sih tujuan jangka panjang dari perusahaan? Ya, apakah perusahaan ingin agar perencanaan jangka panjangnya usahanya itu lebih banyak yang berbasis teknologi dengan karyawan yang bisa bekerja cepat. Berarti kan di sini pada saat
perencanaan strategiknya adalah berbasis teknologi dan karyawan yang bisa bekerja dengan cepat, maka di sini harus buat perencanaan nih, ya. Nah, perencanaan SDM itu langkah yang pertama adalah harus membandingkan antara apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini nih, perencanaan strategik, dan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Tadi yang seperti Mas Ropi bilang, pada saat awal waktu lagi ngerjain usaha gitu masih bisa ke handle, tapi begitu udah mulai mau buka cabang, oh ternyata butuh orang baru, gitu ya. Jadi di sini, dan ternyata nggak ada nih orang yang bisa mengisi lowongan itu kecuali harus rekrutmen. Nah, di sini maksudnya membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Nah, dari sini maka ada dua hal yang harus dibuat, yaitu meramalkan kebutuhan SDM dan meramalkan ketersediaan SDM. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau berkembang seperti ini, berarti kira-kira yang dibutuhkan SDM-nya berapa banyak nih diramalkan. Berarti dari mana saya akan mencari tenaga kerja tersebut. Nah, di sini diramalkan ketersediaannya. Nah, pada saat kita membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, ada 3 kemungkinan nih, ya, bahwa perusahaan itu antara kebutuhan, ya, dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia itu jumlahnya seimbang, ya. Nah, kalau jumlah antara kebutuhan dan ketersediaannya itu seimbang, maka yang nggak perlu dilakukan apa-apa. Jadi hanya dari orang yang ada di dalam perusahaan kemudian direkrut, kemudian dikembangkan. Nah, yang kedua, ada kemungkinan pada saat kita membandingkan kebutuhan dan ketersediaan ternyata ada kelebihan tenaga kerja, bahwa orang yang harusnya bekerja gitu ya, atau jumlah pekerjaannya itu jauh lebih sedikit daripada jumlah pekerjaannya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini nih, bisa dengan pengangkatan terbatas. Jadi maksudnya kalau awalnya bahwa misalnya setiap 1 tahun, 2 tahun, atau setiap 3 tahun orang pasti naik pangkat gitu ya, maka di sini proses pengangkatannya terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan dari pekerjaan. Atau langkah yang kedua, itu mengurangi jam kerja. Yang biasanya orangnya kerjanya 8 jam gitu ya. Kemudian jadi sekarang kerjanya mungkin hanya 5 jam. Atau ini yang baru-baru ini dilakukan oleh Indosat, pernah dengar nggak kasusnya Indosat tuh? Jadi mempensiunkan dini karyawannya. Jadi semua karyawannya ditawarin dapat pensiun dini. Ya. Jadi yang harusnya mereka pensiun mungkin usianya harusnya 55, sekarang umurnya baru 45 gitu ya, atau baru 50, itu semuanya sudah ditawarkan untuk mereka bisa pensiun lebih awal. Atau, nah ini nih yang sekarang banyak terjadi di Indonesia, pemberhentian karyawan atau perampingan jumlah usahanya. Ya, jadi ini yang bisa dilakukan kalau kelebihan. Nah, kalau kekurangan tenaga kerja, apa yang harus dilakukan? Ya, pasti harus melakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen ya, ini bisa internal, bisa eksternal, kita dapat orangnya. Maksudnya internal itu dari dalam perusahaan sendiri, atau eksternal orang yang ada di luar perusahaan. Nah, maksudnya internal nih, yang tadi nih yang diceritain sama Mbak Endang. Jadi temannya Bapak, kemudian dia punya anak, kayaknya nih anaknya ini bisa kerja, nah kemudian direkomendasikan masuk. Atau eksternal nih yang dilakukan oleh Mas Ropi, jadi dicari orangnya, ya. Kemudian dilihat nggak kenal, jadi nggak kenal, bukan orang yang kita kenal, tetapi memang kita lihat bahwa orang itu punya potensi. Nah, setelah itu dilakukan seleksi. PPT-nya belum di-share ya. Ampun, maaf. Baik. Sebentar Mbak Puspita, saya saya share setelah selesai ini. Ya.
pensiun dini 2 kali dananya nggak bisa sekaligus ya. Memang kalau pensiun dini itu nggak bisa turun sekaligus, benar. Cuman kadang-kadang perusahaan itu kan punya namanya dana taktis tuh Mas Ropi, yang bisa digunakan untuk menalangi dulu nih untuk membayar pensiun dini karyawannya, daripada kalau untuk seterusnya mereka tetap harus menanggung gaji dan lain-lain sebagainya gitu ya, maka perusahaannya ini bebannya juga makin berat. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sambil saya coba posting di Facebook. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Oke, saya sudah masukkan di PPT-nya. Ya, Mbak Puspita bisa langsung di-download, Mbak Puspita. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Yes, Mas Sugianto. Kalau sistem nepotisme, nepotisme itu sebenarnya referral juga Mas Sugianto masuknya. Jadi nepotisme itu kan kita mempekerjakan orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang bekerja di perusahaan. Nah, nepotisme itu sebenarnya termasuk sistem referral. Jadi misalnya Mas Sugianto punya adik gitu ya, wah kayaknya adik saya bisa kerja nih di sini gitu ya. Kemudian ngomong sama bagian SDM-nya minta supaya adiknya diterima. Nah, sebenarnya referral itu bagus, tetapi nepotisme itu menjadi tidak baik karena orang yang tidak qualified sebenarnya atau yang tidak memiliki keahlian yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi karena dia itu adalah kakaknya, adiknya, sepupunya gitu ya, atau anaknya, kemudian dipekerjakan di perusahaan, akhirnya bukannya produktivitas perusahaan yang meningkat, tapi malah menjadi beban buat perusahaan ya. Atau memang ada juga perusahaan yang hanya merekrut kalau orang tersebut itu direferensikan oleh karyawan di dalam perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, itu juga termasuk yang sistem nepotisme. Jadi nepotisme itu belum tentu jelek Mas Sugianto. Ya, ada nepotisme yang bagus, tetapi tergantung bagaimana menerapkannya dan bagaimana efeknya terhadap produktivitas perusahaan. Oke, Mas Sugianto menjawab pertanyaannya. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya teknik untuk meramalkan permintaan SDM? Ya, jadi pada saat kita melakukan peramalan permintaan SDM atau peramalan kebutuhan SDM,
itu ada namanya yang harus kita ramalkan ya. Jadi jumlahnya ya, atau berapa banyak, kemudian keahlian yang dibutuhkan. Jadi misalnya nih tadi yang ceritanya Mas Ropi, bahwa orang tersebut harus karena ini adalah jasa pengiriman, berarti orang itu harus menguasai komputer. Berarti ini keahlian yang dibutuhkan adalah komputer. Jadi kita harus tahu nih keahlian apa yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan tersebut ya. Kemudian lokasi karyawan yang diperlukan. Jadi maksudnya apakah karyawan itu perlu tinggal di sekitar perusahaan atau tidak perlu gitu ya. Nah, ini juga perlu diramalkan. Nah, teknik yang teknik yang bisa kita terapkan ini ada 4 ini ya. Yang pertama itu adalah zero based forecasting. Maksudnya jadi peramalan berbasis nol. Maksudnya bahwa perusahaan itu menerapkan kebijakan untuk merekrut karyawan ya, apabila ada hanya pada saat karyawan tersebut ada karyawan yang keluar dari perusahaan ya. Kalau nggak ada karyawan yang keluar dari perusahaan, maka perusahaan nggak perlu melakukan peramalan atau mencari tenaga kerja yang baru. Nah, ini pun akan dilakukan oleh perusahaan karena di sini adalah peramalan berbasis nol ya. Kalau ada karyawan yang keluar, maka perusahaan tidak langsung dia cari orang untuk gantiin atau untuk mengisi posisi yang kosong. Tapi posisi yang kosong itu dibiarkan dulu. Kemudian supaya dikerjakan oleh orang-orang atau karyawan yang yang ada di perusahaan. Ya. Kalau itu bisa dikerjakan oleh karyawan yang ada di perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan perekrutan karyawan baru. Kalau ternyata misalnya dilihat dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata pekerjaan itu tidak dapat dihandle oleh karyawan yang ada di perusahaan, maka baru perusahaan mulai melakukan perekrutan karyawan yang baru. Ya, ini namanya peramalan berbasis nol ya, atau zero based forecasting. Nah, yang kedua itu pendekatan bawah atas gitu ya, atau istilahnya bottom up approach. Jadi kalau pendekatan bottom up itu manajer yang ada di bagian tersebut, dia akan meminta kepada bagian SDM karyawan-karyawan yang atau posisi-posisi yang butuh untuk diisi oleh karyawan yang baru ya. Nah, setelah itu jadi setiap bagian nih, manajer-manajer setiap bagian mereka akan mengajukan kebutuhan karyawan yang baru berapa banyak. Nah, kemudian diserahkan kepada SDM. Nah, nanti dari SDM itu mereka itu akan membahas kira-kira yang memang perlu dicari karyawan yang baru itu bagian yang mana. Ya, apakah memang ini perlu ditambah karyawannya atau nggak perlu gitu ya. Nanti dari situ setelah ada persetujuan dari atasan bagian yang lebih tinggi, atau istilahnya di sini direktur operasional ya, atau mungkin yang memutuskan adalah direktur SDM. Nah, setelah itu baru perusahaan mulai melakukan peramalan untuk merekrut karyawan yang baru ya. Itu yang pendekatan bawah atas. Atau yang ketiga ini adalah hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Jadi di sini jumlah karyawan ini akan disesuaikan dengan pertambahan volume penjualan. Jadi misalnya perusahaan mebel gitu ya. Perusahaan mebel dia itu akan menentukan jumlah karyawan sesuai dengan berapa banyak volume penjualannya. Jadi kalau misalnya masih titiknya 100, misalnya 100 mebel gitu ya, maka mereka akan menetapkan kalau 100 mebel mah 100 karyawan cukup ya. Kemudian begitu nanti volume penjualannya misalnya meningkat jadi 200 mebel
gitu ya, baru dilihat nih, oh berarti kalau misalnya sekarang volumenya jadi 200, volume penjualannya 200, berarti yang tadinya karyawannya 10 ditambah jadi 20 ya. Kemudian kalau dia naik jadi 300, berarti volume karyawannya ditambah jadi 30. Jadi tergantung dari berapa sih volume penjualan tahun itu gitu ya. Jadi jumlah karyawan itu disesuaikan dengan volume penjualan. Atau langkah yang keempat itu dengan model simulasi ya. Nah, simulasi itu maksudnya jadi perusahaan itu melakukan kayak apa sih, trial and error gitu. Jadi kalau misalnya nih pekerjaan ini dikerjakan oleh satu orang bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya memang bisa, berarti dia nggak perlu menambah jumlah karyawan. Kemudian dilihat kalau misalnya sekarang tingkat penjualannya atau tingkat kebutuhan karyawannya naik, jadi karena load pekerjaannya itu lebih banyak, kemudian disimulasi dulu nih kira-kira perlu atau tidak adanya penambahan karyawan ya. Nah, untuk itu ada tekniknya, ini namanya matriks transisi ya. Jadi di sini untuk menentukan apakah memang perusahaan itu dapat menjamin karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, serta menentukan dari mana sih sumber tenaga kerjanya ya. Ini kalau Anda lihat di sini ya, ini yang tahun 2009 ya, ini adalah semua bagian tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan ini dari 1 sampai 7 ya. Jadi ini posisinya, yang pertama posisi manajer penjualan, yang kedua posisi supervisi penjualan, yang ketiga tenaga penjualan, yang keempat asisten manajer pabrik, yang kelima manajer produksi, keenam tenaga perakritan, ketujuh clerk ya. Jadi ini posisi yang 2009 yang ada yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sudah ada orangnya ya. Nah, kemudian perusahaan ini, si bagian SDM, dia ingin meramalkan tahun 2011 nih, kalau Anda lihat di sini nih 2011 ya. Nah, kemudian 2011 kemudian dilihat nih, jadi ini kalau posisi yang satu, ini posisi yang kedua, jadi supervisi penjualan, kemudian tenaga penjualan, di sini asisten manajer pabrik, jadi ini posisinya 1, 2, 3 sampai 7 gitu ya. Nah, bacanya dari tahun 2009 sampai 2011 ya, maka di sini jumlah tenaga kerja yang bisa mengisi posisi ini adalah 95% ya. Nah, kemudian berarti kekurangannya adalah di sini 5% ya. Nah, dari mana 5% ini kira-kira bisa dipenuhi kebutuhannya supaya posisi manajer penjualan tidak kosong? Maka di sini diramalkan bahwa mungkin bisa diisi dari supervisi penjualan ya. Jadi 0,05%, jadi 5% orang dari supervisi penjualan bisa dipromosikan untuk mengisi lowongan di manajer penjualan ya. Nah, kalau misalnya dia 5% sudah dipindahkan ke penjualan, berarti kan kalau dari 100% kebutuhannya 95% gitu ya. Ternyata kalau dilihat dari 2011 nih, kira-kira orang yang masih akan tetap ada di posisi supervisi penjualan itu cuma 75% ya. Berarti kan kalau 75% ini 25%-nya hilang ya. Hilangnya kemana? Yang 5% itu dia mungkin dipromosikan jadi manajer penjualan ya. Sisanya kekurangannya adalah 20% ya. Nah, kemudian dilihat lagi nih, berarti orang yang kira-kira bisa mengisi lowongan supervisi penjualan dalam 2 tahun ini dari mana? Dari bagian mana? Kemudian dilihat, mungkin dari tenaga penjualan itu bisa dipromosikan naik jadi supervisi penjualan ya. Nah, kira-kira berapa persen nih? Ternyata 10% orang dari bagian tenaga penjualan ini dia bisa dipromosikan untuk mengisi supervisi penjualan ya. Nah,
Kemudian dari tenaga penjualan ini yang masih tetap stay di perusahaan kira-kira 55%, ya. Nah, berarti kalau dilihat, ya, kalau posisi supervisi penjualan, ya, kalau 75% masih ada dan 10% ini bisa dipromosikan dari tenaga penjualan naik jadi supervisi penjualan, dijumlah nih. Kalau dijumlahnya ke bawah, ya. Dijumlah ternyata jumlahnya baru 85%, ya. Berarti kalau 85% kan harusnya totalnya 100%. Masih berapa yang kurang untuk memenuhi kebutuhan yang 100% itu? Berarti ada 15% yang kurang. Berarti 15% ini tidak berada dalam organisasi di tahun 2011. Nah, di sini maka kalau perusahaan mencari karyawan, ya, berarti untuk bagian supervisi penjualan, ya, itu dibutuhkan 15%. Ya, 15% total orang yang ada di supervisi penjualan. Itu berarti harus dilakukan rekrutmen untuk tahun 2011. Sama juga nih di yang ketiga nih, posisi tenaga penjualan, ya. Kemudian kalau dari tenaga penjualan nih kira-kira ada nggak yang bisa dipromosikan dari asisten manajer pabrik, manajer produksi, tenaga perakritan atau clerk? Oh, ternyata nggak ada nih orang yang bisa dipromosikan. Berarti yang dibutuhkan tahun 2011 yang perlu direkrut untuk tenaga penjualan adalah 45%. Ya, begitu seterusnya, ya, untuk setiap bagian. Nah, ini matriks ini dikembangkan oleh si ini Noe, Hollenberg, ya, Gerhardt sama Wright. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teknik perekrutannya. Jadi ini teknik perekrutan menggunakan matriks transisi. Ada yang mungkin mau ditanyakan cara membaca tabelnya nih yang penting. Ada? Tidak? Apakah jelas? Apakah masih hidup? Oke, sip, Mas Sugianto jelas. Gimana Mbak Puspita? Bisa diulang? Oke. Yang mau diulang yang di mana nih Mbak Puspita? Dari WC. Iya, Mbak Kusnul gimana? Oke. Berarti ada dua yang nggak jelas ya. Baik, saya ulangi untuk matriks transisi, ya. Jadi matriks ini itu untuk meramalkan kebutuhan di tahun, no problem Mbak Puspita, untuk meramalkan kebutuhan di tahun 2011 nih Mbak. Ya, nih kalau dilihat di sini 2011. Nah, di sini tahun 2009 ini adalah posisi-posisi yang harus yang ada di perusahaan. Ya, yang sudah ada istilahnya sudah ada orang yang menempati posisi di sini nih di 1 sampai 7 ya. Jadi yang posisi yang pertama manajer penjualan, yang kedua supervisi penjualan, ketiga tenaga penjualan sampai yang ketujuh clerk. Oke. Nah, dari ketujuh posisi ini di tahun 2009 ya, bagaimana kondisinya nanti di tahun 2011? Nah, di sini harus diramalkan nih kebutuhannya. Nah, menurut peramalan bagian SDM ya, di tahun 2011 nih di sini nih ada 1 sampai 7 sampai 8 nih. Jadi kan sama nih matriksnya. Jadi kalau yang di tahun 2011 nih 1 ini adalah manajer penjualan. Yang 2 di sini supervisi penjualan. Yang ketiga di sini tenaga penjualan. Yang keempat di sini asisten pabrik gitu ya. Jadi bacanya nih 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Gitu ya. Sampai sini dulu jelas Mbak Puspita sama Mbak Kusnul? Halo?
Oke, sip, bisa ya bacanya ya. Nah, di tahun 2011 nih ya, si manajer penjualan ternyata menurut peramalan SDM 95% ya jumlah tenaga kerja yang jumlah karyawan di posisi manajer penjualan itu masih tetap di perusahaan. Tapi kan kalau namanya orang di perusahaan itu kan harus 100% jumlahnya. Sehingga dia kalau dari 95% ke 100% kan kurang 5%. Nah, dari mana yang 5% ini akan direkrut? Ya, nah pasti pilihan yang pertama kalau perusahaan ingin merekrut karyawan untuk menempati posisi yang lebih tinggi, mereka cenderung untuk merekrut orang dari dalam perusahaan. Ya, entah dari bagian supervisi penjualan, tenaga penjualan, asisten manajer pabrik. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, menurut yang SDM yang paling mungkin ya untuk mengisi manajer penjualan nih posisinya adalah supervisor penjualan. Ya, kenapa? Karena dia udah punya pengalaman supervisi, sehingga kalau dia dipromosikan, dia tinggal mengelola, gitu ya. Jadi dia udah tahu ilmunya, dikasih dikasih pelajaran sedikit, dia akan bisa menguasai. Tapi dari jumlah yang supervisi penjualan ini, ya, yang bisa dipromosikan jadi manajer penjualan adalah 5%. Ya, nah kalau dijumlah nih, berarti 100% totalnya, berarti nggak perlu rekrutmen di tahun 2011 ya. Nah kemudian kalau kita lihat nih bagian supervisi penjualan di tahun 2011 ternyata orang yang masih tetap ada di posisi supervisi penjualan itu ada 75% ya. Berarti kan kurang 25%. Kemana yang 25% itu? Ternyata yang 5% ya itu sudah dipromosikan ke manajer penjualan, gitu ya. Berarti sekarang kurang 25%. Nah, dari mana kira-kira si orang yang akan ditempatkan di supervisi penjualan ini? Ya, nah mungkin bisa dipromosikan dari tenaga penjualan, kemudian dia naik ke supervisi penjualan. Ya, jumlahnya kira-kira 10% nih orang yang bisa dipromosikan jadi supervisor penjualan. Nah, kalau di total nih jumlahnya 85%. Ya. Nah, berarti kan masih kurang nih 15%. Nah, bagaimana caranya nih? Ada lagi nggak yang bisa dipromot dari bagian yang lain? Ternyata begitu dilihat, nggak ada yang bisa dipromot nih. Berarti tahun 2011 maka perusahaan harus merekrut 15% untuk mengisi posisi supervisi penjualan. Oke. Nah, sama yang ketiga. Ya, si tenaga penjualan ternyata tahun 2011 dia itu tinggal 55% orang yang tetap ada di perusahaan. Ya. Nah, berarti kan kurang 45%. Ya, kemana tuh larinya 45%? Ternyata yang 10% itu dipromosikan jadi supervisi penjualan. Ya, nah tapi tetap kekurangannya berapa banyak? 45%. Dicari nih ke bagian yang lain, kira-kira ada nggak yang bisa dipromot? Oh, ternyata nggak ada. Berarti tahun 2011 maka perusahaan harus mencari 45% jumlah orang untuk bisa mengisi posisi tenaga penjualan. Dan begitu selanjutnya sampai posisi yang lain. Oke? Gimana Mbak Kusnul sama Mbak Puspita? Jelaskah kira-kira? Oke, sip. Mbak Kusnul? Oke, sip. Berarti untuk yang matriks transisi paham ya. Nah, sekarang ini kalau bagaimana caranya perusahaan mengisi kekurangan SDM ya. Nah, pada saat perusahaan ini bisa melakukan 4 hal ini nih ya. Yang pertama melakukan perekrutan secara kreatif ya. Jadi pakai cara-cara yang memang kreatif untuk bisa mengisi kekurangan SDM. Yang kedua dengan memberikan kompensasi yang lebih ya. Jadi misalnya
kalau kita tahu nih kita butuh karyawan karena jumlah karyawannya kurang, gitu ya. Berarti kita kasih kompensasi yang lebih sehingga orang itu secara otomatis mau mengisi bagian tersebut, ya. Atau yang ketiga dengan memberikan program pelatihan khusus sehingga pada saat perusahaan itu butuh, ya, dengan adanya program pelatihan ini orang mau mengisi bagian yang kekurangan SDM tersebut, ya. Atau yang terakhir dengan melakukan penyesuaian standar seleksi, ya. Jadi perusahaan itu menetapkan apa yang akan dilakukan, proses seleksi bagaimana yang akan dilakukan untuk bisa merekrut karyawan yang baru, ya. Nah, bagaimana caranya kalau ternyata perusahaan itu kelebihan SDM, ya? Tadi bisa dengan pengangkatan karyawan terbatas, ya, mengurangi jam kerja, pensiun dini, dan perampingan. Nah, apa yang dimaksud dengan perampingan? Yang pertama bisa dengan mengganti tenaga kerja dengan teknologi. Nah, ini mengganti tenaga kerja dengan teknologi itu banyak dilakukan oleh McDonald, ya. Yang tadinya kalau misalnya orang datang ke McDonald, kemudian kan kalau pesan itu kan harus ketemu sama kasir. Nah, supaya antriannya nggak panjang, ya, maka perusahaan itu, McDonald itu dia mulai nyiapin yang counter-counter yang kita bisa langsung masukin kita mau pesan apa gitu, ya. Jadi proses pembayarannya pun, ya, kalau dulu kita pesan apa dia akan ngeluarin Cashflow, kita tinggal ke kasir kita bayar. Tapi sekarang karena udah ada teknologi pembayaran, gitu ya, bisa pakai yang tap cash, gitu ya, bisa pakai line pay, bisa pakai kalau di Indonesia itu kayak GoPay, OVO, gitu ya. Nah, itu menjadi lebih cepat, ya. Atau yang kedua bisa melakukan merger dan akuisisi, ya. Jadi kalau ternyata karyawannya itu lebih, maka perusahaan itu bisa menggabungkan karyawannya itu untuk dia bisa bekerja di bagian yang lain yang emang ternyata kosong, gitu ya. Atau dia mengakuisisi perusahaan yang baru, ya, sehingga karyawan itu bisa ditempatkan di posisi perusahaan yang baru. Atau perusahaan juga bisa pindah ke lokasi yang lebih menguntungkan, di mana di situ masih bisnisnya belum begitu berkembang, sehingga kelebihan SDM tersebut bisa dialihkan ke lokasi-lokasi yang baru. Oke. Nah, ini contoh latihan kasus nih, ya. Berdasarkan perkiraan dan perhitungan para ahli, krisis keuangan akibat virtual business masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2012. Anggap bahwa sekarang Anda berada di tahun 2009, ya. Ini kalau yang ini Mas Rofi udah kerja nih, nggak tahu yang lain gimana, ya. Nah, perusahaan Anda termasuk yang terkena dampak krisis tersebut karena perusahaan Anda termasuk yang sangat tergantung pada perekonomian negara lain yang terkena krisis. Sehingga beberapa tahun ke depan perusahaan Anda akan terus mengurangi tingkat produksi barang atau jasa hingga suatu saat perekonomian dunia pada umumnya kembali membaik seperti tahun-tahun sebelum tahun 2008. Nah, Anda sebagai manajer SDM diminta oleh direktur perusahaan untuk membuat perencanaan SDM agar dapat meminimalkan kerugian perusahaan akibat krisis keuangan tersebut. Nah, perencanaan SDM strategis apakah yang perlu Anda ambil untuk menekan kerugian perusahaan akibat krisis tersebut, ya. Nah, jadi kalau Anda membaca kasus, langkah yang pertama adalah cari dulu nih masalah yang akan timbul itu apa dari kasus tersebut. Ini kasus di atas ini, ya. Nah, kalau Anda baca kasus ini, ya, kira-kira permasalahan yang akan timbul apa aja? Yuk. Atau masalahnya apa sih yang ada di dalam kasus ini? Apa saja masalah yang muncul? Yuk. Apa masalah yang muncul dalam kasus ini? Yes, Mbak Titin.
Yes, krisis keuangan. Nah, terus apa dampak krisis keuangan terhadap perusahaan? Bangkrut mungkin, kerugian apa tuh Mbak? Kalau Anda sebagai manajemen SDM nih, kira-kira masalah apa yang Anda lihat akan muncul? Laba yang didapat berkurang, PHK. Oke, good. Jadi masalahnya adalah penurunan tingkat produksi barang atau jasa. Nah, berarti kalau dampaknya sama ekonomi, berkurangnya jumlah penjualan. Iya, semuanya benar ya. Tapi kalau pada saat kita melihat kasus ya, kita harus bisa melihat mana yang menjadi masalah utama ya, mana yang akan menjadi istilahnya akibat dari masalah utama itu ya. Jadi yang kalau misalnya kita lihat ya, ini karena kita di bagian SDM, karena kita lagi membahas SDM nih, jadi kita nggak bahas tentang penurunan penjualan, kemudian kita nggak membahas tentang laba yang berkurang, kita nggak membahas tentang kerugian, karena itu bukan bagian kita nih ya. Bagian kita adalah bagian SDM. Nah, berarti kalau kita sebagai bagian dari SDM, kita harus lihat dulu nih ya, pengurangan tenaga kerja Mbak Puspita itu kan apa yang harus kita lakukan ya, tetapi masalahnya apa nih? Permasalahan utama kelebihan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja akibat apa, Mas? Masalahnya itu apa yang utama nih? Good, ya. Jadi masalah utamanya, benar Mas Sugianto, masalah utamanya adalah karena permintaan produk atau jasanya berkurang sehingga jumlah produksinya akan berkurang. Nah, pada saat jumlah produksi berkurang, tadinya tuh tenaga kerja dia itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi, berarti karena ada pengurangan volume produksi, berarti tenaga kerjanya yang tadinya dia bekerja harus kebanyakan gitu ya, atau istilahnya adanya surplus tenaga kerja ya. Nah, berarti kalau ternyata tenaga kerjanya kelebihan ya, berarti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau terjadi namanya surplus tenaga kerja? Apa saja yang dapat dilakukan kalau ternyata di dalam perencanaan atau peramalan kebutuhan tenaga kerja terjadi surplus? Apa yang bisa dilakukan? Ya, Mas Sugianto, pengurangan karyawan, betul. Nah, ini nih yang bisa dilakukan nih, pensiun dini, good. Apalagi? Pengurangan jam kerja, good. Oke, jadi kalau kita menghadapi kasus ya, maka yang pertama kali kita harus cari permasalahannya apa ya. Nah, permasalahan itu harus dihubungkan dengan apa, posisi kita ada di mana. Nah, kalau kayak tadi berarti kan kita tahu nih, oh berarti volume produksi akan berkurang. Kalau volume produksi akan berkurang berarti tenaga kerja yang tadinya bekerja pasti mereka akan lebih banyak nganggur nih. Berarti terjadi surplus ya, surplus atau kelebihan tenaga kerja. Berarti apa yang harus dilakukan? Lihat matriks ini nih. Oke, kalau ternyata kelebihan tenaga kerja, maka bisa dilakukan ini, pengangkatan terbatas, mengurangi jam kerja, pensiun dini, pemberhentian atau perampingan. Gitu. Oke?
Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Jam 10. Tekniknya untuk membaca perencanaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja. Yes, Mbak Puspita. Oh, perekrutan secara kreatif, ya. Jadi perekrutan secara kreatif itu kayak contohnya yang dilakukan oleh Google, ya. Google itu pada saat dia ingin merekrut karyawan, jadi dia buat namanya kompetisi. Ya, kompetisi misalnya dia pingin cari orang yang bisa programmer gitu ya, programmernya misalnya untuk aplikasi yang mudah digunakan. Nah, maka dia buat kompetisi itu ya, kemudian orang kan akan banyak ikut ke dalam kompetisi itu ya. Nah, kemudian dia akan bisa lihat nih, oh berarti orang yang yang nanti bisa membuat program ya, dan ternyata memang orang tersebut itu bagus, maka orang itu bisa ditawarkan untuk bisa kerja di perusahaan di Google gitu ya. Jadi bisa lewat kompetisi ya. Kemudian bisa juga sekarang banyak tuh kompetisi-kompetisi yang setelah menang kemudian mereka direkrut sama perusahaannya. Kayak contohnya kemarin tuh saya mendampingi mahasiswa ikut lomba business case L'Oreal ya. Jadi mereka di situ dikasih kasus, kemudian mereka harus menyelesaikan, kemudian jadi itu ada beberapa tahap sampai akhirnya mereka bisa menang. Begitu akhirnya mereka menang, selain mereka dapat hadiah ya. Nah, setelah mereka lulus kemudian mereka dikontak lagi tuh sama L'Oreal untuk diajak untuk mereka bisa bergabung di perusahaan mereka. Ya, itu caranya kreatif, bisa dilakukan dengan itu. Atau bisa juga dengan membuat satu event. Ya, di event tersebut kemudian dilihat misalnya orang yang perusahaan lagi membutuhkan orang yang vokal misalnya, yang memang bisa mewakili perusahaan untuk mereka bisa menjadi public relation. Nah, dari situ dari event tersebut kemudian dilihat orang-orang yang memang bisa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan, kemudian mereka ditawarin untuk bekerja di perusahaan ya. Terus ada lagi yang mereka membuat proses perekrutan yang kreatif gitu ya. Waktu itu saya pernah baca ada satu perusahaan, dia ingin cari orang untuk menjadi manajer operasional ya. Nah, caranya mereka merekrut, mereka nggak banyak melakukan wawancara, jadi mereka mengundang orang untuk mereka apply. Nah, setelah mereka apply, kemudian mereka diundang untuk datang ke perusahaan. Pada saat orang itu diundang masuk gitu ya ke perusahaan, mereka itu sengaja membuat ingin melihat karakter orang tersebut seperti apa ya. Nah, jadi pada saat ada satu orang nih yang dia ngelamar, kemudian dia masuk ke perusahaan, ke kantornya ini ya. Kemudian begitu dia masuk ke depan pintu gitu ya, terus dia lihat, loh, ini kok ada ada kayak tang, obeng gitu ya. Yang peralatan itu kenapa kok ada di tengah jalan gitu ya. Kemudian dia pikir, wah ini kalau misalnya dibiarin nanti kalau ada orang yang buru-buru nanti malah dia jatuh gitu ya. Nah, kemudian dia lihat di situ, kok di situ ada tempatnya, jadi ada kayak kotak untuk naruh peralatan. Nah, kemudian dia taruh peralatan itu ke dalam kotaknya ya. Nah, kemudian dia lihat, loh kok ini pintu nggak ada penjaganya, kok tetap dibuka gitu. Ini kalau misalnya ada orang yang tidak
tidak bertanggung jawab masuk kan merugikan perusahaan. Nah kemudian sama dia tutup, dia kunci. Nah kemudian dia naik lagi masuk ke dalam, kemudian dia lihat, loh ini kok ada ada yang enggak beres gitu. Jadi dia lihat di situ ada apa sih itu istilahnya, kayak ada genangan air gitu ya. Nah kemudian tapi kalau orang itu nggak perhatiin, ya kemungkinan kalau misalnya nggak dipasang tanda gitu, orang bisa jatuh gitu ya. Kemudian dilihat, di situ ada tandanya, kenapa nggak dipasang di situ gitu. Kemudian dia ambil tandanya, dia taruh di situ, kemudian dia jalan lagi gitu ya. Kemudian pada saat dia lagi jalan mau naik ke atas, kemudian dia lihat ada orang yang lagi kepayahan untuk ngangkat barang gitu ya. Nah kemudian dia lihat, ini kasihan nih orang ini. Kemudian dia bantuin, kemudian sampai akhirnya barangnya itu bisa bisa taruh di tempatnya gitu ya. Nah terus udah gitu dia pikir, masih ada waktu kok nih, jadi nggak masalah gitu ya. Terus akhirnya begitu dia selesai, kemudian dia naik ke atas, terus langsung dipanggil sama bagian ARD-nya, langsung ketemu sama direkturnya gitu ya. Nah kemudian si direkturnya langsung nyalamin orang itu, kemudian dia bilang, selamat ya Pak, Anda diterima di perusahaan ini. Terus dia bilang, Bapak kan belum wawancarain saya, kenapa kok Bapak bisa langsung terima saya? Terus dia bilang, ya itu sebenarnya cara saya menguji apakah orang tersebut itu peduli atau enggak dengan kondisi sekitarnya. Karena yang saya cari adalah direktur operasional, saya harus mencari orang yang memang bisa melihat apa sih masalahnya dan apa sih yang sebenarnya tidak beres, dia bilang gitu. Kalau orang itu peduli atau dia bisa melihat hal-hal yang kecil, maka dia pasti akan sangat peduli untuk hal-hal yang lebih besar lagi, dia bilang. Dan saya melihat Anda itu sangat peduli dengan orang lain, karena walaupun Anda kesini sebenarnya sudah ditunggu gitu ya, tapi Anda masih menyempatkan waktu untuk bisa membantu orang lain, dan saya lihat itu adalah kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka akhirnya orang itu diterima. Nah itu juga salah satu cara untuk perekrutan secara kreatif, Mbak Puspita. Ya, jadi cara-caranya bukan cara-cara yang orang datang wawancara kemudian udah gitu dilihat, bukan cuma itu gitu ya, tapi masih banyak hal. Oke. Yes, betul banget tuh Mas Gianto, kartu prakerja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kartu prakerja yang saya baca nih Mas Sugianto, jadi kartu prakerja itu dikasih untuk orang-orang yang masih belum dapat pekerjaan. Kemudian selama mereka itu supaya nanti mereka daftar dan mereka nanti dimasukin ke balai-balai pelatihan kerja, sehingga pada saat nanti mereka sudah selesai dari pelatihan itu nanti mereka bisa bekerja. Jadi kayaknya kartu prakerja itu bukan cuma orang itu akan digaji selama dia nggak ada pekerjaan, tetapi juga mereka itu dimotivasi untuk mereka bisa ikut ke dalam pelatihan, balai-balai pelatihan itu. Jadi perusahaan pemerintah punya data siapa sih orang yang nggak bekerja tapi mereka mau bekerja gitu. Yes, Mbak Nia. Apa Mbak Nia? Iya, jadi YouTuber. Ya, kalau jadi YouTuber itu sebenarnya seleksi alam sih kayaknya Mbak Nia. Kalau misalnya emang dia itunya bagus, videonya bagus, pasti followernya juga akan makin banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak bagus gitu ya, percuma juga gitu, orang juga nggak akan ngelihat sih. Jadi kalau jadi YouTuber itu ya orangnya harus kartu pranikah. Ada yang Mbak Enang.
Oh, Mas Rofi, YouTuber masa depan. Semangat. Iya, boleh Mas, di apa namanya, kita dikasih tahu aja itunya. Linknya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke bagaimana sih kalau kita melakukan rekrutmen, ya. Nah, sip, nanti saya lihat Mas Rofi, pokoknya dikasih tahu aja. Nah, apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Rekrutmen itu adalah proses untuk menentukan, menarik, dan mengidentifikasi calon-calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan di masa yang akan datang, di masa kini dan masa yang akan datang, ya. Nah, apa 3 area rekrutmen, ya. Jadi sebelum akhirnya adanya jabatan yang harus diisi, ya, ini nih menyangkut 2 hal, ya. Jadi karakteristik pelamar, ya, dengan karakteristik lowongan. Jadi maksudnya jenis-jenis lowongannya seperti apa dan orangnya yang dibutuhkan itu seperti apa, ya. Nah, ada 3 hal nih yang perlu dipikirkan, ya. Yang pertama adalah bagaimana sifat dan perilaku si perekrut, jadi bagian SDM-nya nih, ya. Sifat dan perilaku si perekrut ini akan mempengaruhi karakteristik lowongan dan karakteristik pelamar, ya. Kemudian yang kedua, kebijakan personalia atau kebijakan SDM ini dia akan mempengaruhi karakteristik lowongan, ya. Dan sumber rekrutmen atau asal dari orang-orang yang akan direkrutmen ini, ya, ini akan mempengaruhi karakteristik dari pelamar, ya. Nah, kebijakan personalia itu ada 2 biasanya, ya. Apakah mereka akan merekrut secara internal atau eksternal, ya. Nah, maksudnya secara internal, jadi bisa dari orang dalam kemudian dipromosikan naik ke jabatan yang lebih tinggi, ya. Atau bisa juga dengan sistem referral, jadi orang yang dikenal oleh karyawan di perusahaan tersebut, kemudian mereka mereferensikan temannya atau keluarganya untuk bisa direkrut. Atau eksternal, ya. Eksternal itu bisa pakai koran, bisa pakai, sekarang ada job headhunter, bisa ngerekrut ke kampus-kampus gitu, ya. Atau bisa pasang selebaran gitu, ya. Nah, itu eksternal, ya. Nah, selain itu untuk merekrut itu bisa dengan strategi mengungguli tingkat upah pasaran. Jadi maksudnya supaya banyak orang yang mau melamar supaya banyak orang yang mau melamar posisi tersebut, maka perusahaan menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gaji orang yang di posisi yang sama, ya. Kemudian bisa juga dengan membuat kebijakan, ya, memberhentikan karyawan dan atau memberi perlindungan bagi karyawan, gitu, ya. Jadi maksudnya memberhentikan karyawan itu kayak PHK gitu, ya. Pokoknya kalau misalnya nggak benar, maka orang ini harus di PHK gitu. Jadi orang tersebut akan pada saat direkrut mereka akan tahu bagaimana istilahnya kekakuan, bagaimana perusahaan mentolerir kinerja dari karyawannya, gitu, ya. Jadi ada perusahaan yang mereka nggak bisa toleransi sama kesalahan karyawan. Jadi begitu karyawan itu salah, maka dia langsung diberhentikan, gitu. Tapi ada perusahaan yang mereka pingin supaya karyawannya itu
betah di perusahaan. Jadi dari awal mereka akan memberikan kepastian atau jaminan kepada karyawan yang mereka rekrut bahwa perusahaan akan melindungi karyawannya. Jadi kalau misalnya ternyata karyawan itu nggak perform baik gitu ya di kinerjanya, maka perusahaan itu akan memberikan pelatihan, kemudian akan memberikan kesempatan untuk bisa sekolah lagi gitu ya, sehingga akhirnya orang mau melamar di posisi tersebut ya. Nah kemudian atau bisa juga kebijakan personalia, perusahaan itu membuat citra yang sangat bagus buat perusahaan gitu ya. Jadi contohnya kayak Google, bahwa mereka memberikan fasilitas kepada karyawannya. Kalau mereka kerja di Google itu mereka tuh kayak liburan, bukan kerja, karena mereka menciptakan suasana ruang kerjanya itu sangat nyaman, sehingga orang pada saat mereka datang ke kantor, mereka nggak ngerasa kayak mereka datang ke kantor. Oke. Nah ini untuk kebijakan personalia. Nah kemudian sumber perekrutan internal ya. Jadi kalau apa sih keuntungannya perusahaan itu melakukan perekrutan internal? Yang pertama, bahwa karyawan yang akan mengisi lowongan yang kosong tersebut sudah dikenal baik oleh perusahaan, sehingga perusahaan sudah tahu kira-kira kinerjanya akan seperti apa ya. Nah kemudian yang keuntungan yang kedua, pelamar yang akan diinterview untuk mengisi lowongan yang kosong tersebut, mereka itu akan sudah tahu kondisi perusahaannya seperti apa gitu ya, sehingga mereka harapan yang ada di dalam benak mereka gitu ya, biasanya akan lebih realistis gitu ya. Jadi mereka tahu pasti apa yang akan mereka dapatkan dari perusahaan ya. Nah bagaimana kalau perusahaan ingin melakukan perekrutan eksternal ya? Yang pertama bisa lewat referral atau istilahnya referensi orang dalam gitu ya, atau yang kedua orang yang datang langsung gitu ya, walk in. Jadi tahu-tahu dia datang bawa surat lamaran, saya butuh kerja, saya mau ngelamar di perusahaan ini gitu ya, itu bisa juga. Atau lewat iklan, jadi perusahaan sengaja memasang iklan supaya orang mau melamar pekerjaan tersebut ya. Atau yang ketiga bisa dengan perekrutan elektronik, jadi membuat lamaran kerja di website gitu ya. Atau lewat kantor pemerintahan, jadi bekerja sama dengan istilahnya pencari kerja, biro pencari kerja gitu ya, yang ada di pemerintahan ya. Atau bisa juga dengan menyewa headhunter ya. Jadi istilahnya headhunter itu kantor penempatan tenaga kerja swasta gitu ya. Kalau yang sering kita kenal headhunter gitu, orang yang memang kerjanya mencari orang-orang untuk bisa merekrut posisi tertentu. Atau bisa bekerja sama dengan institusi atau pemerintah atau universitas untuk yang nantinya, jadi ini yang siswa yang sudah lulus dari institusi atau universitas ini untuk bisa bekerja di perusahaan ya. Nah pada saat kita sudah tahu sumbernya dari mana, kita harus juga mengevaluasi kira-kira mana sih yang paling efektif ya, sumber mana yang paling efektif untuk bisa mengisi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan ya. Nah caranya bagaimana? Caranya dengan perusahaan itu menetapkan sumber perekrutannya gitu ya. Jadi ini ada 6 sumber perekrutan yang dipilih oleh perusahaan ya. Yang pertama universitas lokal, universitas terkenal. Jadi maksudnya universitas lokal itu universitas swasta gitu ya, yang ada di sekitar perusahaan. Atau dari universitas terkenal gitu ya, pasang iklan di universitas terkenal. Atau referral, orang yang direferensikan oleh karyawan perusahaan. Atau pasang iklan di koran ya, atau pasang iklan online. Atau di sini perusahaan pencari eksekutif gitu ya, atau istilahnya headhunter ya. Nah dari masing-masing
sumber perekrutan ini didapatkan lamaran yang dihasilkan untuk masing-masing masing-masing sumber perekrutan, gitu ya. Kalau dari universitas lokal ternyata dapat 200 lamaran, dari universitas terkenal 400, dari referral 50, dari surat kabar 500, dari iklan online 7.000, dari perusahaan pencari eksekutif dapat 20, ya. Nah, kemudian dari lamaran yang dihasilkan ini, maka perusahaan menetapkan berapa sih yang layak untuk diinterview, ya. Ternyata dari jumlah ini, kemudian di sini adalah jumlah yang layak diinterview. Nah, berarti rasio persentase hasil dari lamaran yang dikirim sama yang dipanggil untuk interview, ya. Ternyata kalau dari universitas lokal 87,5%, universitas terkenal 25%, dari referral 90%, 80%, 7,14% dan 100%, ya. Nah, tahu ya caranya cari rasio hasil? Gimana caranya cari persentase rasio hasil? Dari yang supaya dapat 87,5%, 25% dapat dari mana yong? Dapat dari pertanyaannya. Rasio hasil ini dapat dari mana? Ini yang 87,5%, 25% dari yes, Mas Cinta. Loh, hilang. Rasio hasil yang ini nih dapatnya dari, betul ya, dari tawaran interview yang diterima dibagi lamaran yang dihasilkan. Oke. Nah, dari sini kemudian ternyata dari yang diinterview, dari 175 yang diinterview, kok bisa? Saya masih ada di sini kok, Mbak Kusnu. Coba masuk lagi dari keluar, terus masuk lagi kali Mbak Kusno. Oke. Nah, ternyata dari tawaran yang diinterview itu, kemudian yang dinyatakan diterima adalah nih jumlahnya nih, 195, 40, 50 gitu ya. Berarti dari total yang diinterview dengan yang dinyatakan diterima, ya, itu jumlahnya adalah 57,14% kalau dari universitas lokal. Kalau universitas terkenal, dari yang interview sama yang diterima itu ternyata 95%. Yang di referral 88,89%, surat kabar 12,5%, iklan online 70%, perusahaan pencari eksekutif 95%. Oke. Jadi kalau dilihat dari sini, oh ternyata kalau dari masing-masing ini nih persentase yang diterima ternyata segini. Ya. Nah, dari 100 orang 95 ini ternyata mereka yang setelah diterima, ya, akhirnya mereka menerima untuk kerja di perusahaan itu ternyata 90 kalau dari universitas lokal. Yang dari universitas terkenal setelah mereka diterima dan ternyata ditawarkan pekerjaan hanya 10 yang akhirnya mereka mau masuk perusahaan. Kalau referral 35, dari surat kabar 25, iklan online 200, dari pencari eksekutif 15. Ya. Berarti hasilnya adalah ini 90%. Jadi 90 dibagi yang dari tawaran pekerja yang menerima pekerjaan gitu ya, sama yang dinyatakan diterima. Berarti rasio hasil kumulatif adalah ya ini nih, dari 90 dibagi 200, 10 bagi 400, 35 dibagi 50, sehingga hasilnya nih kumulatifnya nih 45%, 2,5%, ya 70%, 5%, 2,86 sama 75. Nah, ini biayanya yang dikeluarkan untuk merekrut dari masing-masing sumber perekrutan, ya. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung biaya per pengangkatan, ya. Jadi dari 30.000 dibagi
90, 50.000 dibagi 10, ternyata ini biaya pengangkatan. Nah, kalau dilihat ternyata yang harus kita lihat itu bukan cuman biaya yang paling murah, ya, tetapi yang harus kita lihat adalah rasio hasil kumulatif, jadi tingkat keberhasilan yang paling tinggi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini hasil kumulatif yang paling tinggi adalah dari mana yo? Kalau kita lihat dari sini nih, ya, dari sumber perekrutan ini, maka hasil kumulatif sumber perekrutan yang paling tinggi itu dari mana sama dari mana? Perusahaan pencari eksekutif dan referral. Ya, kita lihat ada dua nih. Ternyata yang hasil kumulatifnya tinggi ada dua. Referral 70%, perusahaan pencari eksekutif 75%, ya. Nah, dari sini kemudian kita lihat nih, kita bandingkan dari dua ini mana biayanya yang paling murah. Ya. Kalau yang referral biayanya 429. Ya, kalau dari perusahaan pencari eksekutif 6.000. Kira-kira nih kalau Anda sebagai orang SDM mana yang akan dipilih? Referral atau perusahaan pencari eksekutif? Apa dan kenapa? 429. Kenapa? Referral. Yes, kenapa Mas Sugianto? Kok yang dipilih referral bukan yang dipilih pencari eksekutif? Good, ya, referral karena ada yang bertanggung jawab. Ada lagi? Karena lebih murah. Ya, betul. Berarti kita lihat nih. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah tingkat hasil kumulatif yang paling tinggi, ya. Jadi kalau misalnya di sini kan 70 sama 75%. Nah, yang kedua kita lihat dari yang kedua ini mana yang paling murah, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh, walaupun dia lebih rendah dari perusahaan pencari eksekutif, tapi biayanya jauh lebih murah nih. Dia 429. Di sini tingkat keberhasilannya 75%, tapi biayanya itu jauh lebih mahal, 6.000. Maka pasti kita akan memilih yang hasil kumulatifnya relatif tinggi, tetapi biaya pengangkatannya yang paling murah. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut, ya. Nah, ini alternatif untuk perekrutan. Yes, Mbak Kusnul, udah bisa masuk belum Mbak Kusnul? Udah bisa lihat PPT-nya kah? Oke, masih paham. Udah bisa lihat ya Mbak Kusnul? Bisa terus hilang lagi. Aduh, lihat buku aja kalau gitu ya Mbak Kusnul ya. Atau lihat di lihat di PPT yang di FB. Kita udah sampai di slide nomor 19 sekarang. Oke, sip. Nah, ini adalah alternatif untuk perekrutan. Ya, yang pertama kita bisa pakai outsourcing. Jadi maksudnya kita tidak langsung mempekerjakan orang untuk kerja di perusahaan kita, ya. Tapi kita mencari perusahaan yang bisa kita ajak kerjasama, ya. Dia yang akan mencari tenaga kerja untuk kerja di perusahaan kita. Itu outsourcing. Jadi contohnya kayak kalau di Jakarta tuh bagian maintenance sama kebersihan itu mereka punya seragam. Mereka itu bukan karyawan perusahaan, ya, tetapi mereka itu karyawan perusahaan outsourcing. Saya kok lupa ya namanya tuh, yang hampir di banyak perusahaan tuh orang yang kerjanya bagian maintenance sama kebersihan itu biasanya seragamnya sama tuh. Ya.
Nah, itu outsourcing. Jadi perusahaan itu dia kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan lain yang akan merekrut atau mencari karyawan untuk kerja di perusahaan. Ya. Atau yang kedua bisa juga mempekerjakan tenaga kerja temporer, gitu ya. Atau istilahnya part-time karyawan part-time. Ini sering banget nih di Taiwan pakainya karyawan part-time, ya, untuk pada saat jumlah permintaannya banyak, gitu ya, maka mereka akan mempekerjakan karyawan part-time-nya lebih banyak. Nah, yang ketiga bisa juga dengan kerja lembur. Jadi nggak melakukan perekrutan, tetapi karyawan yang ada mereka kerjanya waktunya lebih panjang, ya. Atau yang terakhir leasing karyawan. Jadi kita meminjam karyawan dari perusahaan lain untuk kerja di perusahaan kita. Ini alternatif untuk perekrutan. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nah, ini yang tes formatif 2 mungkin Anda nanti bisa kerjakan, ya. Terus udah jam 10.50. Oke. Kalau gitu saya ngebut. Ini yang terakhir. Untuk bagaimana caranya kita melatih dan mengembangkan karyawan. Ini yang Mas Ropi pernah lakukan nih, melatih orang supaya mereka bisa mengoperasikan komputer, ya. Jadi pelatihan ini sifatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan baik intelektual maupun keahlian serta kepribadian dari karyawan. Nah, proses pelatihan ini mengacu pada penyiapan pembelajaran untuk membangun keahlian yang dapat segera diterapkan atau digunakan dalam pekerjaan atau jabatannya, ya. Nah, ini adalah proses pelatihan atau pengembangan karyawan. Jadi pada saat kita ingin mengembangkan proses pelatihan dan pengembangan, maka ada 3 tahap nih. Tahap analisis, tahap pelatihannya, tahap evaluasi. Jadi kalau kita membuat proses pelatihan dan pengembangan, itu harus ada 3 tahap ini, ya. Jadi tahap analisis dulu, apakah memang pelatihan tersebut dibutuhkan, ya. Kemudian yang kedua, kalau memang dibutuhkan, maka tahap pelatihannya itu apa, gitu ya. Pelatihan apa yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi, bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut harus dievaluasi hasilnya apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau belum, ya. Nah, di dalam tahap analisis ini ada 5 tahap, gitu ya. Yang pertama adalah apakah memang organisasi membutuhkan atau tidak bahwa karyawan ini memiliki kemampuan yang lebih, ya. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Apakah memang di dalam menjalankan pekerjaannya, ya, apakah memang dibutuhkan keahlian yang baru atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga, dilihat kebutuhan karyawannya. Apakah memang karyawan tersebut perlu diberikan pelatihan yang lebih atau tidak, ya. Kemudian pengembangan tujuan pelatihan, ya. Setelah 3 analisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas atau kebutuhan pekerjaannya, dan kebutuhan dari masing-masing karyawan secara individual, ya, maka dikembangkan tujuan pelatihan. Nah, dari tujuan pelatihan ini maka bisa dikembangkan 2 hal, bahwa si bagian SDM bisa merancang dan memilih prosedur pelatihan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan 3 kebutuhan ini, ya, serta melakukan kriteria evaluasi pelatihan, ya. Nah, baru setelah itu dibuat pelatihannya. Nah, setelah pelatihan maka ini tadi kriteria evaluasi ini mulai diterapkan untuk diukur, ya, untuk mengukur hasil pelatihan. Nah, setelah diukur maka dibandingkan nih antara hasil dengan kriteria, apakah memang hasil ini sudah bisa menjawab 3 kebutuhan ini atau belum, ya. Jadi ini tahap pengembangannya. Ini tadi ya, kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, sama kebutuhan karyawan. Setelah itu bagaimana caranya kita menganalisis masing-masing kebutuhan, ya. Jadi ini kalau kebutuhan organisasional dikaji apakah sejalan dan mendukung perencanaan strategis perusahaan, ya.
Kemudian yang kedua, apakah memang mendukung rencana jangka panjang perusahaan? Ya, jadi dilihat untuk kebutuhan 5-10 tahun ke depan kira-kira memang akan bisa mendukung kebutuhan tersebut atau tidak. Baru setelah itu membuat usulan program pelatihannya. Ya, apakah memang kalau pelatihan ini diadakan akan mempengaruhi kinerja bagian lain enggak? Ya, yang tidak mendapatkan pelatihan juga. Ya, apakah nanti terjadi kecemburuan, apakah nanti malah terjadi demotivasi untuk bagian yang lain gitu ya. Dan yang terakhir perlu mempertimbangkan berapa besar kebutuhan program biaya program pelatihan tersebut. Ya. Nah, di saat analisis kebutuhan tugas ini yang harus dilihat gitu ya. Jadi kebutuhan tugas ini untuk menspesifikasi apa sih persyaratan jabatan atau pekerjaan ya. Jadi istilahnya job spec. Kalau istilah di kantor tuh istilahnya job spec gitu ya. Job specification. Jadi misalnya jabatannya apa ya? Misalnya yang gampang apa ya, sekretaris gitu ya. Berarti kalau seorang sekretaris berarti spesifikasi pekerjaannya satu, dia harus bisa menulis surat. Yang kedua, dia harus bisa membuat notulen rapat. Yang ketiga, dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan atasan. Yang keempat, dia harus memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris karena dia akan banyak melayani telepon atau email yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, dia harus orang yang tahan banting karena kalau bosnya marah-marah jadi dia nggak langsung keluar gitu ya. Nah ini nih, jadi spesifikasi pekerjaannya itu harus didetailkan ya. Nah setelah itu dibuat checklist ya. Checklist berarti kalau itu pekerjaan yang harus dilakukan A, B, C atau istilahnya job description-nya, deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan apa aja. Nah setelah itu dilihat apakah memang untuk mengisi jabatan tersebut, orang tersebut perlu diberikan pelatihan yang lebih atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga melakukan analisis kebutuhan karyawan. Ya, jadi mana karyawan yang memang perlu diberi pelatihan, mana yang tidak. Ya, dilihat dari bagaimana dia melakukan pekerjaannya atau produktivitas individualnya. Ya. Nah, ini tahap pelatihan. Ya, jadi pada saat kita membuat pelatihan ada dua. Kita bisa melakukan on job training atau pelatihan itu dilakukan dengan mereka melakukan pekerjaan tersebut, maka disebut on job, atau off job training. Jadi kalau off job berarti kan di luar pekerjaan. Jadi training tersebut dilakukan di luar jam kerja. Nah, ini tipe pelatihannya ya. Tipe pelatihannya bisa pelatihan keahlian ya. Jadi keahlian atau keterampilan, jadi misalnya keterampilan membuat kue itu ya. Jadi dia diajarkan mulai dari dia mencampur bahan sampai akhirnya dia bisa membuat kue gitu ya. Atau tipe pelatihan yang kedua, retraining. Jadi yang tadinya dia sudah bisa melakukan itu kemudian dilakukan training ulang supaya dia bisa lebih memahami prosedur yang benar ya. Atau yang ketiga, pelatihan lintas fungsi. Jadi kalau pelatihan lintas fungsi itu pelatihan yang melibatkan bagian lain yang berbeda. Ya, jadi misalnya pelatihan bukan cuma bagian pemasaran, tapi ada pelatihan yang dilakukan bersama yang melibatkan karyawan dari bagian SDM, bagian marketing, bagian operasional gitu. Itu lintas fungsi. Atau tipe pelatihan tim. Jadi istilahnya tuh team building. Untuk membangun supaya orang tersebut bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompok gitu ya. Atau tipe pelatihan kreativitas. Jadi tipe pelatihan untuk membuat karyawan menjadi lebih kreatif di dalam mereka menjalankan pekerjaannya.
Atau ada tipe pelatihan diversitas atau keberagaman. Jadi pelatihan yang diberikan supaya karyawan tersebut bisa menerima karyawan lain yang berbeda. Ya, bisa berbeda dari negara lain, bisa berbeda agama, bisa berbeda budaya, bisa berbeda bahasa gitu ya. Bisa berbeda kebiasaan. Jadi ini tipe pelatihan supaya bisa lebih toleransi terhadap karyawan lain yang memiliki latar belakang yang berbeda gitu ya. Atau yang terakhir tipe pelatihan di dalam melayani ke pelanggan atau karyawan. Nah, di dalam tahap evaluasi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mengukur efektivitas program pelatihan. Ya, ukurannya adalah kebutuhan pelatihan. Jadi ini tahapannya. Level 1 kita mengukur reaksi peserta serta kepuasan peserta. Ya. Nah, di level 2 kita mengevaluasi kemampuan peserta untuk menjalankan tugasnya serta bagaimana keterampilannya, apakah lebih baik atau tidak. Ya. Kemudian yang di level yang ketiga kita lihat ada perubahan perilaku enggak? Ya. Kemudian kinerjanya meningkat atau tidak. Nah, ini 3 level yang bisa dievaluasi pada saat kita telah selesai melakukan pelatihan. Oke, dari situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Yes, Mbak Puspita. Nggak ada. Oke, yang lain? Yes, Mas Sugianto. Oke, nggak ada. Mas Cinta? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini untuk kita bahas minggu depan. Ya, jadi kasus nih. Ya. Contoh penerapan dari 4 level evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Pada level 1, peserta pelatihan diminta untuk menilai materi dan pelatihan pada saat berlangsungnya pelatihan. Pada level 2, peserta pelatihan diberi tes setelah menyelesaikan suatu program pelatihan. Hasilnya dibandingkan dengan nilai pretest yang bersangkutan. Jadi yang awal sebelum mereka mengikuti pelatihan, mereka dites dulu. Setelah mereka selesai dibuat tes lagi apakah ada peningkatan atau tidak. Ya. Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan nilai dari kelompok yang tidak ikut pelatihan. Apakah ada perbedaan nggak sih antara yang sudah dikasih pelatihan sama yang belum? Ya. Nah, pada level 3, nilai kinerja peserta pelatihan yang telah kembali bekerja dibandingkan dengan nilai kinerja kelompok kontrol atau kelompok yang tidak ikut pelatihan. Ya. Sedangkan pada level 4, kemudian tim evaluasi yang dibentuk oleh perusahaan menguji terhadap isu-isu kritis seperti apakah program pelatihan benar-benar membuat perbedaan yang signifikan terhadap lapisan bawah perusahaan atau tidak. Jadi ini contoh tahap evaluasi. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan membahas yang sebentar modul 5. Yang tes formatif, yang kasus ini yang tes formatif ini apa sih ini? Ini jawabannya ya. Yang kasus tes formatif 3, yang kasus PT Erickson. Ya. Jadi tolong dibaca yang untuk tes formatif 3 yang halaman 5.59 itu ada 2 kasus ya. Dibaca kemudian dijawab
Kalau bisa jangan lihat contekannya ya, jangan lihat kunci jawabannya, tapi coba Anda menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari. Jadi jangan lihat kunci jawabannya. Oke? Karena ini pasti jawabannya beragam nih untuk tes formatif 3 ini. Ya, untuk kasus 1 sama kasus 2. Oke? Itu kita akan bahas minggu depan. Jawabannya di mana? Jawabannya di kertas, Mbak. Boleh diketik, boleh, mau ditulis tangan boleh, nanti di foto kasih ke saya juga boleh. Mau lewat FB boleh, mau lewat email juga boleh. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Udah jam 11. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita selesai sampai di sini, sampai malam ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan kita akan mulai dengan membahas yang tes formatif 3 ini. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya mengucapkan selamat malam. Selamat istirahat. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini nanti bisa diterapkan di pekerjaan atau di bisnis mbak-mbak dan mas-mas kalian. Oke? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Waida. Selamat istirahat Mbak Kusno. Terima kasih Mbak Ida.